أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa memulai kajian rutin kita setelah 1 bulan kajian ini kita hentikan karena masuknya bulan Ramadan. Dan di awal kajian ini saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah dan semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan, dan tentunya semoga kita diberi keistiqamahan untuk tetap menjalankan ketaatan, kebaikan selama nafas masih berada di badan kita. Jangan sampai setelah keluar dari bulan Ramadan kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, kita meninggalkan apa-apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Hendaknya kita melanjutkan apa yang sudah kita bangun di bulan Ramadan. Ketaatan yang sudah kita bangun, ketaatan yang sudah kita tanam, kita siram di bulan Ramadan, ini harus tetap dijaga. Bacaan Qur'annya tetap dijaga, salat malamnya tetap dijaga, minimal salat witir jangan ditinggal. Minimal itu. Salat witir jangan ditinggal. Kita setiap malam bulan Ramadan mengerjakan salat malam, salat witir. Kemudian pula puasa-puasa sunnah. Minimal 1 bulan 1 kali. Kalau kita tidak bisa, puasa Senin, Kamis. Artinya apa yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan, ketaatan-ketaatan yang ada di bulan Ramadan ini hendaknya kita jaga dan kita lestarikan. Ikhwani wa akhwati fillah, azzalallahu wa iyyakum. Tentu pembahasan kita pada malam hari ini melanjutkan apa yang sudah kita kaji sebelum masuknya bulan Ramadan, yaitu kita mengkaji kitab Ma'alimus Sunnatin Nabawiyah, dan terakhir kita membahas tentang tanda-tanda hari kiamat. Kita tahu bahwa hari kiamat tidak akan terjadi sebelum muncul tanda-tanda yang mendahulunya. Dan tanda-tanda kiamat itu ada 2, ada tanda-tanda besar, ada tanda-tanda kecil. Tanda-tanda kecil itu sudah banyak yang terjadi. Adapun tanda besar belum ada yang terjadi. Dan jika tanda besar mulai atau satu tanda besar muncul, maka akan diikuti dengan tanda-tanda besar yang lain secara cepat. Hari ini sampai hari ini yang muncul masih tanda-tanda kiamat kecil. Dan itu sudah sangat banyak tanda-tanda kiamat kecil yang bermunculan, yang sudah kita saksikan, yang sudah kita lihat. Terakhir kita membahas tentang tanda besar, tanda-tanda kiamat yang besar, diantaranya Ya'juj wa Ma'juj, ya, keluarnya makhluk yang merusak, yang membunuh, dan tentunya kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana Ya'juj wa Ma'juj ini hari ini sudah ada, dan mereka
diisolasi atau di penjara. Ya, siapa yang mengisolasi mereka? Siapa? Dzulqarnain. Ya, itu dalam surat Al-Kahfi. Dan itu sangat jelas. Namun sejak kemunculan atau sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tempatnya Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mulai berlubang. Ya, sudah mulai berlubang. Dan itu akan terus membesar dan akan keluar dari tempat di mana Ya'juj wa Ma'juj diisolasi. Dan ini harus kita yakini, kita imani, karena disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan juga disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Adapun teknologi yang belum mampu mendeteksi keberadaan Ya'juj wa Ma'juj, itu bukan berarti Ya'juj wa Ma'juj tidak ada. Satelit dan yang lainnya dan sejenisnya yang punya kemampuan mendeteksi keberadaan sesuatu yang hari ini katanya semua bisa terdeteksi, itu sekali lagi tidak boleh menggugurkan hadis-hadis Nabi, bahkan ayat Al-Quran, apalagi ayat Al-Quran yang telah menegaskan adanya Ya'juj wa Ma'juj. Kenapa? Karena ayat dan hadis itu sesuatu yang sahih, benar, dan diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang maha bisa, yang punya kemampuan apa yang Allah kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Termasuk Allah mampu menutup keberadaan mereka dari pandangan manusia. Secanggih apapun, sehebat apapun manusia, ketika Allah menutup pandangan mereka, maka tidak akan tersingkap. Maka jangan sampai kita kemudian merasa diri sudah hebat, lalu kita menolak ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, karena kita merasa bahwa ini tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali hanya qalil, sedikit. Itu sudah jelas ya, bahwa manusia itu ilmunya sedikit. Jadi jangan sampai kemudian dia menolak ilmu yang datang dari Allah dengan ilmu yang dia miliki. Itu menunjukkan dua hal, kebodohan dan kesombongan. Ya, kebodohan karena dia bodoh bahwa dirinya itu makhluk yang kerdil, manusia itu makhluk yang kerdil yang tidak bisa apa-apa, tapi dia merasa dirinya tahu. Yang kedua, ketika dia menolak, maka dia jatuh pada kesombongan, karena diantara definisi sombong adalah batarul haq wa ghamtun nas. Tidak semua ciptaan Allah itu bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Ada hal-hal yang disembunyikan oleh Allah, namun informasinya disampaikan kepada kita sebagai bahan ujian buat diri kita, sebagai bahan ujian bagi keimanan kita, iman kita bil ghaib, dengan perkara-perkara yang tidak mampu kita lihat, tidak kita jangkau dengan panca indera kita. Ini Ya'juj wa Ma'juj, termasuk Dajjal yang telah kita baca hadisnya, sudah ada. Di mana? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sampai hari ini belum terdeteksi ya, Dajjal yang besar, tapi Dajjal kecil sudah banyak. Pendusta-pendusta itu sudah keluar, sudah berkeliaran, banyak. Orang-orang yang mengaku nabi, mengaku dirinya nabi, itu termasuk Dajjal, tapi Dajjal kecil. Kemudian diantara tanda hari kiamat yang lain adalah Al-Mahdi, keluarnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi.
Dan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ya. Dan hadis-hadisnya termaktub di dalam kitab-kitab hadis, baik di dalam Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan seterusnya, di mana Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita bahwa akan muncul seorang laki-laki yang berasal dari keturunan beliau dari jalur Fatimah, yang namanya sesuai dengan nama beliau dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayah beliau. Artinya namanya siapa? Muhammad bin Abdullah, yang akan memimpin bumi, akan menjadi khalifah dan akan menyebarkan keadilan. Dan bumi ketika dipimpin oleh Imam Mahdi betul-betul menjadi bumi yang makmur, sentosa, barakah. Karena dipimpin oleh orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Beberapa hadis yang terkait dengan Imam Mahdi ini diriwayatkan diantaranya dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawm, la tawwala Allahu dhalikal yawm hatta yab'atha fihi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi wa isma abihi isma abi yamla'ul arda qistan wa adlan kama muli'at dhulman wa jawra." Nabi SAW bersabda, kalau seandainya tidak tersisa dari dunia ini kecuali 1 hari, umur dunia tinggal 1 hari, maka Allah akan panjangkan hari tersebut sampai Allah mengutus seorang laki-laki minni, dari golonganku, au min ahli baiti, dari keturunanku, yuwati'u ismuhu ismi, namanya sesuai dengan namaku, wasma abihi isma abi, nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku, yamla'ul arda qistan wa adlan, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan keburukan. Kemudian dari Ummi Salamah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdiyyu min itrati, Mahdi ini dia nanti akan muncul dan dia dari keturunanku, min waladi Fatimah, dari putranya dari jalur Fatimah. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwa Imam Mahdi ini dahinya lebar, hidungnya mancung. Maka kalau ada orang pesek ngaku Imam Mahdi, tolak. Itu berarti bukan Imam Mahdi. Atau ada orang ngaku Imam Mahdi, ternyata dia bukan dari keturunan Rasulullah SAW. Namun hati-hati dengan orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Hati-hati. Dan terbanyak pengakuan Imam Mahdi itu di Iran, tempatnya orang Syiah. Dan dalam keyakinan Rafidhah Syiah, Imam Mahdi mereka berada di mana? Sirdab, ya, di gua. Dan ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk kebodohan dan kesesatan. Ya, dan itu tentu mereka bukan ahli sunnah dan tidak ada hubungannya dengan ahlu sunnah. Mereka punya keyakinan sendiri, agama sendiri. Tapi mereka punya keyakinan akan munculnya Imam Mahdi. Tapi versi mereka, versi ahli sunnah wal jamaah, Imam Mahdi akan muncul. Dia berasal dari keturunan Rasulullah SAW dari jalur Fatimah. Kemudian dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi akhir ummati al-Mahdi,
di akhir zaman ini, di akhir kehidupan umatku ini akan muncul seseorang yang disebut dengan Al-Mahdi. Yaskihillahul ghaitha wa tukhrijul ardu nabataha. Allah Azza wa Jalla menurunkan dengannya al-ghaith, hujan. Bumi-bumi itu tumbuh, tanaman-tanamannya subur. Wa yu'til mala sihahan, harta berlimpah. Wa takthurul masyiyah, binatang-binatang ternak semakin banyak. Wa ta'dhumul ummah, umat ini semakin mulia. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan ya'ni hijajan, dia hidup selama 7 atau 8 musim haji, yakni 7 atau 8 tahun. Hadis ini sahih. Nabi SAW mengabarkan kepada kita bahwa Imam Mahdi ketika memimpin, dia memimpin dengan keadilan. Dan bumi ini Allah akan tumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Allah akan jadikan sebagai bumi yang barakah jika penduduknya berbuat adil. Namun keberkahan itu akan dicabut jika pemimpinnya zalim, rakyatnya zalim. Keberkahan hanya diberikan, diturunkan kepada siapa? Mereka-mereka yang mengelola bumi Allah sesuai dengan kehendaknya Allah. Mengelola bumi Allah sesuai dengan apa yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai keadilan. Allah membenci kezaliman. Maka ketika pemimpin-pemimpin itu bersikap adil, adil dalam pengertian yang luas, adil terkait hubungannya dengan Allah, adil terkait hubungan mereka dengan manusia, adil terkait dengan hubungan mereka dengan makhluk Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan. Karena keadilan itu juga terkait dengan hubungan manusia dengan Allah. Manusia itu bisa disebut zalim kalau dia berbuat syirik kepada Allah. Sekalipun dia dengan manusia yang lain dia bersikap adil, tapi kalau dia musyrik berbuat syirik kepada Allah, dia zalim. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, inna syirka la zulmun azim. Bahkan itulah kezaliman terbesar, itu adalah kesyirikan. Jadi jangan difahami ketika kita ngomong adil itu, ya adil dalam hubungan kita dengan manusia saja. Itu termasuk keadilan yang harus dijaga. Namun juga ada keadilan yang harus kita jaga adalah sikap kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Al-adlu. Al-adlu itu artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak kepada yang berhak. Itu definisi adil. Dan ini wajib kita fahami. Adil itu bukan menyamaratakan semua hal. Bahkan kalau kita menyamaratakan semua hal, bisa jadi kita berbuat zalim. Adil itu meletakkan sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak untuk menerima hak tersebut. Yang tidak berhak jangan diberikan. Tidak adil itu. Kalau kita memberikan hak kepada orang yang tidak berhak, berarti kita telah berlaku zalim. Jadi adil itu bukan menyamaratakan. Ini harus kita pahami. Karena orang-orang yang sering mengkritik Islam, mereka memahami keadilan itu dengan apa? Dengan menyamaratakan semuanya. Sehingga mereka mengatakan Islam tidak adil karena membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam konteks warisan, laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu tidak adil. Karena mereka memahami keadilan itu harus sama. Padahal dalam kehidupan sehari-hari mereka juga melakukan perbuatan yang kalau itu definisi keadilan, mereka melakukan kezaliman.
Tidak mungkin mereka memberikan sangu kepada anaknya yang masih TK sama seperti memberikan sangu kepada anaknya yang sudah kuliah. Bodoh, harus sama. Oh, mahrum. Ya. Kalau ada orang ngasih anaknya TK, uangnya sama dengan anaknya yang kuliah, disamaratakan. Berarti apa? Dia orang yang perlu diperiksa. Jadi keadilan itu seperti itu. Maka keadilan meletakkan hak pada tempatnya, termasuk meletakkan ibadah pada tempatnya. Hak untuk diibadahi Allah Azza wa Jalla. Manusia tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah. Siapa yang menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah, dia telah melakukan kezaliman yang itu bisa mencabut keberkahan dari kehidupannya. Jadi ketika kita bicara tentang keadilan itu harus dengan pemahaman yang luas. Adil terkait hubungan kita dengan Allah dan adil terkait hubungan kita dengan manusia. Kemudian ikhwan fillah, di antara tanda-tanda kiamat raf'ul Quran. Quran ini akan diangkat. Abu Hurairah berkata, kitabillah, kitab suci ini akan diangkat ke langit. Fala yusbih fil ardi ayah minal Quran wala minat Taurat wal Injil wal Zabur wa yuntaza'u min qulubir rijal fayusbihuna wala yadruna mahu. Jadi nanti betul-betul akan diangkat. Bahkan tidak hanya diangkat dari lembaran-lembaran, tapi dicabut dari hati-hati manusia sehingga tidak ada Quran sama sekali. Dan ini terkait juga dengan apa yang sudah kita baca, bahwa akhir zaman itu tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang kafir, yang tidak ada keimanan. Namun diangkatnya Quran, diangkatnya ilmu, itu terjadi sebelum akhir dari usia dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, di antara tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kecil. Yakthurul jahl, kebodohan merajalela, ilmu diangkat. Dan ini zamannya ikhwan fillah. Silakan dilihat Pak, eksperimen sosial yang bisa antum lihat di medsos itu Pak. Ngeri, tragis. Eksperimen sosial itu survei atau pertanyaan yang secara acak dilakukan di tengah-tengah masyarakat Pak. Di negara-negara Arab, di Mesir, di Turki, ya, Turki masuk Eropa, Asia, di negara-negara yang umat Islam banyak. Antum lihat itu, ketika mereka ditanya surat Al-Ikhlas, banyak yang tidak tahu. Al-Ikhlas, qul wallahu, tidak tahu. Hari ini Pak, tidak ngerti. Termasuk saya lihat di Indonesia, ya, ditanya tentang rukun iman, rukun Islam, jilbab apa tidak paham dia. Tanya tentang ayat-ayat pendek, tidak ngerti dia. Tanda kiamat. Yakthurul jahl. Kalau kita sudah memahami kebodohan akan merajalela, Pak, maka kita harus berhati-hati. Kita justru harus semakin giat belajar dan menggiatkan keluarga kita untuk belajar. Karena kebodohan lebih dahsyat nantinya. Sampai masalah-masalah prinsip dalam agama orang tidak ngerti, tidak paham. Dan ini sudah zamannya. Yakthurul jahal. Kata Nabi SAW di hadis yang lain, beliau SAW juga menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman itu satu persatu ulama diwafatkan oleh Allah. Dan itulah cara Allah mencabut ilmu. Orang-orang alim diwafatkan oleh Allah. Tinggallah orang-orang yang jahil. Lalu orang-orang jahil ini yang memimpin, berfatwa, menyampaikan pendapat. Fa'aftau bighairi ilmin, mereka berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ini tanda-tanda akhir zaman yang harus kita antisipasi. Maka kalau sudah kebodohan, kemaksiatan, itu artinya apa? Kita harus semakin kuat membentengi diri kita dengan ilmu, membentengi diri kita dengan iman. Oleh karena itu ikhwan fillah, datang majlis-majlis ilmu.
Majlis yang menyampaikan hadis-hadis Rasulullah, Al-Quranul Karim, datang Pak. Ajak keluarga kita, entah di masjid ini, di masjid yang penting yang disampaikan Quran, disampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hal-hal yang khurafi, bukan hal-hal yang khurafat, itu tambah menjauhkan orang dari ilmu. Ilmu itu qala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah sampaikan, apa yang disabdakan oleh Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dengan tipu daya syaitan. Salah satu cara syaitan menyesatkan kita adalah menjauhkan kita dari majlis ilmu. Salah satu cara syaitan menjauhkan kita, menyesatkan kita, itu adalah menjauhkan kita dari majlis ilmu. Dan syaitan berhasil. Majlis ilmu itu peminatnya lebih sedikit dibandingkan dengan majlis nonton bola. Lebih banyak mana? Ada majlis nonton bola, majlis itu tempat duduk. Majlis nonton bola dengan majlis ilmu. Lebih banyak mana? Nonton bola. Apalagi disediakan yukulan. Apalagi kalau di daerah desa-desa, ya Allah, masjid itu kesepi Pak. Tapi kalau ada kontes dangdut, ya Allah. Na'udzubillah. Ini tantangan sekaligus PR buat kita bersama. Dan itulah memang hal-hal yang memang disampaikan oleh Rasulullah akan terjadi, dan itu akan mendahului ya munculnya Dajjal. Kemudian ikhwani fillah azallahu wa iyyakum, kita masuk pada pembahasan sifatul qiyamah, sifat kiamat. Yani kiamat itu satu peristiwa yang pasti terjadi, yang mana bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh makhluk diwafatkan oleh Allah, kemudian mereka dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan. Allah Azza wa Jalla mengingatkan dari banyak ayat, di antaranya di dalam surat Az-Zukhruf ayat 66, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, hal yanzuruna illa as-sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun. Apakah mereka menunggu datangnya hari kiamat yang mana datang dengan tiba-tiba sedangkan mereka tidak merasa. Yani ini ancaman ya. Apakah kalian ini mau beriman sampai datang kiamat? Kemudian bab qiyamus sa'ah ala syiraril khalq. Terjadinya kiamat itu terjadi ketika manusia tidak tersisa kecuali yang paling buruk. Dan ini sudah kita baca hadisnya, hadis riwayat Muslim di beberapa pembahasan yang lalu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi kiamat itu kecuali terjadi ketika manusia yang tersisa hanya syirar, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling kotor, manusia-manusia yang paling jelek. Ya, kita ingat hadis Nabi SAW, kiamat itu tidak terjadi kecuali pada manusia-manusia yang tidak ada keimanan sedikit pun di dalam hatinya. Allah akan mengirim rih, angin yang itu akan mencabut nyawa manusia. Yani tentu malaikat maut yang mencabut, tapi terkena angin tersebut semuanya akan wafat. Bahkan yang punya iman sedikit pun diwafatkan oleh Allah. Jadi yang tersisa itu manusia yang tidak ada iman sama sekali. Ya, sedikit pun tidak ada. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi kiamat sampai datang suatu masa di mana manusia tidak ada nyebut Allah. Sudah tidak lagi disebut Allah. Apalagi dzikir yang lain, Allah saja tidak disebut. Yani orang-orang yang betul-betul terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
la taqumu sa'atu hatta yakuna as'adan nasi bid dunya Luqa'u ibnu Luqa'. Tidak akan terjadi hari kiamat itu sampai datang masa di mana orang yang paling berbahagia adalah orang yang bodoh dan terhina. Luqa' ibnu Luqa'. Ya. Tidak akan datang masa, tidak akan datang hari kiamat sampai datang manusia, tidak sampai datang suatu masa di mana yang menggenggam dunia, yang paling berbahagia dengan dunia, artinya yang menggenggam dunia, yang menguasai dunia, yang menguasai harta, yang menguasai kepemimpinan, orang bodoh plus hina. Ini dikomentari oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Imam Al-Qurtubi ini wafat tahun 670 sekian Hijriah. Beliau memberikan penjelasan terkait dengan hadis ini. Beliau berkata bahwa maksud hadis ini adalah informasi terkait perubahan kondisi di mana orang-orang Badui menguasai dunia. Mereka menguasai negeri dengan penaklukan. Harta-harta mereka banyak dan orientasi mereka hanya membangun gedung-gedung dan berbangga-bangga dengan bangunan tersebut. Dan kata Imam Al-Qurtubi, dan kami telah menyaksikannya kejadian ini di zaman ini. Ya, di zaman Imam Al-Qurtubi. Artinya sudah muncul orang-orang yang justru memimpin dan menguasai dunia adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Orang-orang yang jahil terhadap urusan agama. Yang sebelumnya kepemimpinan Islam dipegang oleh orang-orang yang mengerti tentang agama Allah, yang menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kata Imam Al-Qurtubi termasuk tahawul, perubahnya kondisi. Sehingga karena hinanya mereka, bodohnya mereka, yang menjadi orientasi mereka adalah membangun gedung-gedung, tidak membangun iman. Bahkan mereka memusuhi keimanan, mereka menghapuskan keimanan dari muka bumi ini. Yang menjadi orientasi mereka apa? Kemakmuran secara fisik. Dan itu yang terjadi sekarang, ikhwani fillah. Ya. Itu yang disebut dalam bahasa hadis Luqa' ibnu Luqa'. Kemudian babu dzikrus sur wa ma baina nafkhatain. Di antara hal yang akan terjadi terkait dengan hari kiamat itu adalah ditiupkannya sangkakala. Dan sangkakala ini ditiup sebanyak 2 kali. Insyaallah ini pendapat yang kuat. Ya, ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan sangkakala itu ditiup 3 kali. Tiupan pertama adalah tiupan yang mengagetkan. Ya, bahasa Arabnya apa? Al-faza'. Tiupan yang membuat orang ketakutan, tapi belum mati. Tiupan pertama, ketakutan yang luar biasa. Kemudian disusul dengan tiupan kedua yang membuat manusia seluruhnya mati, makhluk mati kecuali beberapa makhluk yang Allah kecualikan. Ya, nanti kita baca ayatnya. Yang ketiga adalah tiupan kebangkitan. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan tiupan itu hanya 2 kali. Tiupan yang mana membuat manusia takut itu satu tiupan dengan tiupan yang membuat manusia itu mati. Jadi tidak dipisah. Itu satu tiupan. Dan ini pendapat Abdullah bin Abbas dan juga para sahabat yang lain dan ulama-ulama yang lain. Tiupan yang kedua setelah manusia mati adalah manusia dibangkitkan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 68, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis sur, dan ditiupkanlah, kata Allah Subhanahu wa taala, as-sur sangkakala, fasa'iqa, maka sa'iq, matilah, man fis samawati wa man fil ard, makhluk yang ada di langit maupun makhluk yang ada di bumi, illa, kecuali man syaa Allah, siapa yang Allah kehendaki. Di antaranya malaikat yang meniup. Ya.
Karena dia akan meniup lagi untuk kedua kali. Di antaranya malaikat, ya, ada yang mengatakan malakul maut dan seterusnya. Artinya ada makhluk yang pada saat itu Allah belum mewafatkan mereka, tapi setelah itu Allah wafatkan. Ini bisa difahami. Pada saat tiupan pertama ada makhluk yang belum wafat. Ini masya Allah. Namun setelah itu Allah wafatkan. Karena tidak ada yang kekal kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruhnya akan binasa, akan hancur, akan mati. Yang kekal hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi illa man Allah di dalam surah Az-Zumar ini sebagian mengatakan Israfil. Jadi yang meniup sangkakala. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiuplah sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya untuk menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang banyak berbicara tentang kiamat, kejadian-kejadian kiamat, itu ayat-ayat yang terdapat di dalam juz 30. Ya. Juz amma itu Pak, perlu antum renungi, itu luar biasa, itu bicara masalah kiamat toh itu. Makanya minimal kita ini hafal juz amma dengan maknanya, dengan artinya. Dan itu luar biasa. Antum coba baca amma yatasaalun, abasa wa tawalla, an-nazi'at. Itu semua terkait dengan kejadian-kejadian yang akan terjadi. Bagaimana Allah menghancurkan bumi ini? Apa yang akan terjadi pada bumi dan langit? Apa yang akan terjadi pada manusia? Termasuk firman Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang ketakutan manusia. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Itu coba renungkan itu, yauma yafirrul mar'u, orang lari. Dari siapa? Dari saudaranya, dari orang tuanya, dari istrinya, dari semua orang yang dia cintai. Dia lari dari mereka. Antum bisa bayangkan ketakutan yang sangat dahsyat, yang sebetulnya tidak bisa diungkap itu. Di dunia, ketakutan apapun, ada kondisi yang menakutkan. Kondisi yang menakutkan, tidak mungkin ibu akan meninggalkan anak. Mungkin rumah kebakar, goncang, dicari anaknya, mana anakku, kalau bisa mati dengan anaknya dia. Bapak tidak akan tinggalkan anaknya. Ya. Tapi Allah gambarkan di hari kiamat, bapak tidak nonton, ibu tidak lihat anak-anak, tidak lihat ibunya, masing-masing lari ketakutan. Allahu Akbar. Itu hari yang akan kita alami. Makanya itu perlu direnungkan Pak. Juz amma itu Masya Allah. Antum kalau umpamanya kita ini agak berat baca surat-surat panjang Pak, terkait dengan hari kiamat, karena hampir setiap surat pasti ada berita tentang hari kiamat, berita tentang kematian, berita tentang kebangkitan. Tapi yang paling banyak dan pendek-pendek terdapat dalam surat-surat di juz 30. Ya. Juz amma. Termasuk surat-surat pendek itu. Coba antum baca Al-Qari'ah, Az-Zalzalah. Cuma karena begitu seringnya kita baca dan tidak pernah ditadaburi, jadi bocah itu kadang-kadang ambil eling dunia. Ya. Jadi surat yang dibaca tentang kiamat yang menakutkan, yang dieling sego yuk pulan ya Allah. Iki kok mangan opo ya. Kenapa? Tidak masuk, Pak. Ini ayat nakut-nakuti kita. Itulah minimal ikhwan fillah, ayat-ayat yang perlu kita tadabburi, bahkan kita ketahui maknanya per ayat, ayat-ayat yang terdapat di dalam juz 30, karena ayat-ayatnya pendek tapi subhanallah, terkait dengan hal-hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oh khalas. Nah,
Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.